Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udzubika min adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para pendengar radio MKFM dimanapun berada, mengawali perjumpaan ini, izinkan saya berdoa. Semoga siapapun yang saat ini sedang ada masalah, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Siapapun yang saat ini sedang punya hajat, punya cita-cita, punya keinginan, Allah kabulkan pintu ijabahnya doa. Dan siapapun yang saat ini mungkin di tengah keputusasaan, semoga Allah bukakan pintu semangat untuk bangkit kembali dalam hidup ini. Karena memang hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Buku ini saya dihadiahi oleh Mas Leo seminggu yang lalu, saya baca-baca dan sangat bagus. Beberapa dari isi buku ini memberikan motivasi, bahkan memberikan panduan untuk kita bisa menghadapi persoalan. Mas Leo sudah 2 buku yang ditulis, dan mudah-mudahan buku ini juga menjadi amal soleh beliau yang diterima bersama Mas Iwa dari LP2S. Kalau Mas Leo tadi cerita singa, saya mau cerita tentang seorang pedagang balon. Mudah-mudahan ini mengawali kita lebih semangat dalam hidup ini. Begini, suatu ketika ada seorang penjual balon gas. Tapi kisah ini di barat, di sebuah dataran Eropa. Anak-anak bule nih pada beli, lagi rame ngerubutin tukang balon. Di pojok gedung tidak jauh dari penjual balon gas ini ada seorang anak berkulit hitam legam. Dia sembunyi, tidak berani mendekat pada tukang balon. Dia rendah diri, takut dihina, takut dicaci, takut diejek oleh anak-anak lain yang kulitnya bersih, yang kulitnya mungkin lebih bagus dari dirinya. Anggapan anak ini. Sampai satu persatu anak-anak bule yang lain sudah meninggalkan pedagang balon, tinggallah pedagang balon ini sendiri. Dengan rasa malu, anak ini mendekat, mendatangi tukang balon. Dan ternyata bukan untuk beli balon. Anak ini hanya mengajukan pertanyaan begini, "Pak, bolehkah saya tanya sesuatu?" "Mau tanya apa, Nak?" "Adakah balon warna hitam bisa terbang, Pak?" "Kenapa kamu nanya begitu? Di antara puluhan warna ini tidak ada warna balon hitam. Jadi apakah balon warna hitam bisa terbang, Pak?" Seorang pedagang yang bijaksana memberikan panduan jawaban yang luar biasa pada anak ini. "Anakku sayang, balon bisa terbang bukan karena warnanya. Balon bisa terbang karena punya isinya. Apapun warna balon itu, Nak, selagi dia punya isi, dia akan bisa terbang menjulang tinggi ke angkasa." "Begitu, Pak?" "Betul, Nak." "Terima kasih, Pak." Dia pergi meninggalkan tukang balon. Dan 30 tahun kemudian tercatatlah dalam sejarah Amerika, pertama kali orang berkulit hitam menjadi presiden. Subhanallah. Saudaraku, asal kita beda, status sosial kita beda, keluarga kita berbeda, pendidikan kita berbeda, suku dan adat istiadat kita berbeda. Tapi tidak mengapa, saudaraku,
Kita punya kesempatan yang sama mencapai angkasa kesuksesan kalau kita punya isinya. Maka jangan pedulikan dari mana asal kita, siapa orang tua kita, apa suku dan adat kita, dari mana keluarga kita. Persoalannya apa? Kita punya isi atau tidak untuk mengarungi kesuksesan, mencapai angkasa kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan inilah saudara-saudara yang hadir ini, balon-balon yang akan terbang mencapai angkasa kesuksesan. Tapi satu syaratnya, kita harus punya isinya. Pertanyaan berikutnya, apa isinya agar kita mencapai kesuksesan itu, Pak Komar? Salah satunya saya rekomendasikan di buku ini ada beberapa, walaupun tidak semuanya ada. Satu, cerita. Dua, yang saya baca di buku Mas Leo ini, poin yang sangat penting saudaraku yang hadir di sini. Ustadz Fuad tadi bertanya, Cung, siapa yang tidak punya masalah? Tidak ada yang ngacung. Karena memang setiap kita sedang punya masalah, betul? Barusan di belakang Mas Leo juga ngomong, Pak, saya jangan tampil lah, kenapa? Barusan pagi ada masalah. Ya justru itu, nggak apa-apa, tampil aja. Jadi dianya sendiri sedang ada masalah. Memang tidak pernah akan berhenti, life is problem. Perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Yang harus kita miliki pertama, teman-teman sekalian, dari setiap masalah yang ada, harus berpikir positif terlebih dahulu. Harus berbaik sangka terlebih dahulu. Karena tidak pernah ada masalah kecuali ada jalan keluarnya. Tidak pernah ada ujian, pasti ada ganjarannya. Dan betapa banyak orang yang akan naik derajat lewatnya memang harus dengan ujian. Jadi yang pertama, harus dengan berbaik sangka. Karena pikiran positif ini membuat apa teman-teman? Membuat nanti kata-katanya positif. Membuat tingkah lakunya jadi positif. Membuat tindakannya jadi positif. Kalau kita sudah berpikir positif. Masih ingat kata-kata yang sebulan lalu saya sampaikan? Hati-hati dengan pikiran Anda. Dia nanti jadi ucapan. Hati-hati dengan ucapan Anda. Dia nanti jadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan Anda. Dia nanti jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan Anda, dia nanti jadi watak. Hati-hati dengan watak Anda, dia jadi karakter. Dan hati-hati dengan karakter, dia menentukan nasib Anda. Jadi ujungnya nasib ini berawal dari pikiran. Maka coba ya, maaf nih teman-teman, ketika kita ketemu dengan orang-orang sukses, orang-orang bahagia, omongannya bagus aja. Nabi Isa melihat bangkai kambing. Yang lainnya pada jijik, pada muntah, Nabi Isa senyum. Ditanya, wahai utusan Allah, kami jijik melihat kambing, kenapa Anda tersenyum? Rupanya pikiran positif Nabi Isa membuat yang dia lihat juga yang positif. Lantas, kenapa kamu pada muntah, pada jijik? Itu ya, bangkai kambing itu ada ulatnya, baunya udah minta ampun. Lantas kenapa engkau tersenyum, wahai utusan Allah? Saya sih ngelihat gigi kambing yang putih. Kok bisa ya, nggak pernah sikat gigi, rata, nggak punya dokter gigi, bagus. Subhanallah. Dengan masalah yang sama, beda. Diawali dari pikiran yang berbeda. Bisa difahami teman-teman? Bill Gates pernah ngomong, dengan pikiran yang positif, saya pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang kaya, diketawakan aja karena kuliah putus dan lain sebagainya. Anda tahu umur 41 tahun dinobatkan dalam sebuah majalah menjadi orang kaya raya. Kenapa? Karena setiap 1 menit rekeningnya bertambah 2 miliar rupiah. Dan dia ngomong, dan Anda pernah nggak ketemu dengan teman-teman ada masalah aja, dari omongannya juga sudah masalah terus. Anda bisa ya ketemu dengan seorang pedagang yang susah. Kalau nggak percaya pulang dari sini tanya, Pak, gimana jualan hari ini? Lihat,
dengar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Susah. Sekarang mah jualan. Nggak kayak dulu. Lihat omongannya apa katanya? Susah. Maka nggak aneh. Nasibnya tidak jauh dari kesusahan. Benar nih. Maka Al-Quran berpesan, ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi dari buruk sangka. Buruk sangka ini seorang petani kapaknya hilang, teman-teman. Dia pikirannya buruk sangka, Ustaz Fuad. Ini pasti tetangga saya yang nyuri nih. Maka kemudian omongannya jelek ke tetangga, pikirannya jelek. Suatu saat tetangganya panen jagung, ngirim jagung